Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya Jan Maholtra. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat thumbnail YouTube yang bagus, thumbnail YouTube yang keren, yang saat orang melihatnya bisa tertarik untuk membuka YouTube kita. Nah, kebetulan ini adalah satu permintaan dari teman saya untuk membuat tutorial bagaimana cara membuat thumbnail YouTube. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung di sini silahkan di subscribe channelnya dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar setiap video terbaru dapat kamu nikmati. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kita akan mulai bagaimana cara membuat thumbnail YouTube. Nah, bagaimana cara membuat thumbnail YouTube yang keren. Oke. Nah, yang pertama kita akan membuka aplikasi Background Eraser. Nah, di sini aplikasi ini fungsinya untuk memotong bagian belakang atau menghapus bagian belakang foto. Misalkan saya mengambil foto yang ini. Nah, di foto yang ini saya mau mengambil objeknya manusianya saja ya. Nah, seperti ini kita potong dulu. Nah, kemudian bagian belakang akan kita hapus. Di sini bisa dihapus dengan menggunakan magic atau manual, ya, dua macam. Kalau magic ini nantinya dia akan memotong atau mencari sendiri batas yang dipotong ini. Biasanya dia akan mencari sesuai dengan warna ya. Nah, sedikit perbedaan warna. Nah, kalau misalkan foto kita berwarna, kemudian objek di belakang atau background di belakang itu warna putih, ini sangat gampang menggunakan magic, dipotong dengan magic yang ini. Nah, ini kita coba saja dulu. Kita mau mengambil foto si abang ini yang sedang memegang ikan, ya. Kita abaikan yang lainnya. Nah, kita tekan zoom sekali. Oke, kita tekan magic kembali. Nah, di sini dia akan secara otomatis mencari batasan-batasan. Oke. Nah, di saat sudah terhapus bagian yang tidak dihapus, atau sebenarnya kita tidak mau menghapus bagian ikan tapi telah menghapus, kita bisa menekan back, kemudian kita hapus kembali, atau coba kita tekan manual. Apa bedanya? Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil lingkaran yang digunakan untuk menghapus. Nah, ini bagian manualnya. Dia lebih lembut memang, namun harus dipelan-pelan karena kita mencari garis sendiri, tidak dicari secara otomatis. Oke, sekarang kita zoom in lagi. Nah, ada bagian-bagian yang masih tersisa, kita ratakan. Yang kurang rata ini boleh kita ratakan atau nanti akan diratakan secara otomatis ya. Kalau tidak rata nanti akan diratakan otomatis. Ini adalah salah satu resiko kalau kita menggunakan magic tadi. Jadi dia sedikit tidak pas, tapi tidak masalah karena itu tidak terlihat ya, karena jauh. Nanti juga nggak akan terlihat lagi setelah kita kolaborasikan atau memberi background yang lain. Oke. Nah, sisanya kita pusing dulu. Kita kecilkan penanya biar bisa masuk ke bagian terkecil ya. Nah, kemudian sisanya bisa kita hapus secara manual. Nah, dengan menggunakan ukuran lingkaran erasernya atau penghapusnya yang besar, sehingga bisa dihapus dengan baik. Oke. Nah, kalau sudah selesai,
kita tekan done ya. Ini ada pilihan nomor 1, 2. Ini tingkat di blur lah bahasanya, di samping itu diletakkan kembali. Oke, kita save. Ini sedikit termakan bagian pipi sebelah, tapi tidak apa-apa. Finish. Oke, ini sudah tersave. Kemudian setelah di save, kita buka aplikasi Pixel Lab. Di sini kita akan mengambil salah satu foto yang akan kita jadikan sampul atau thumbnail YouTube. Ini tag kita hapus saja dulu. Oke, kita hapus. Kita ambil dari galeri. Ini tadi ada di, nah ini kita ambil yang ini. Oke. Ini bisa dipilih ukuran di sini, in mic size. Ini nama pilihannya YouTube thumbnail. Oke. Nah, setelah ada gambar yang dipilih menjadi background paling belakang, kemudian tekan tanda yang ini, import ya. Kita import yang tadi sudah kita potong, yaitu di eraser. Nah ini dia yang ini. Oke, centreng. Nah ini sudah bisa kita masukkan atau kita tindih di atasnya di mana saja ya, mau di sini atau mau dibalik juga bisa. Nah, dibalik seperti ini misalkan. Nah, ini juga bisa letakkan sebelah sini mungkin. Nah, boleh, biar dia nampak. Oke. Nah bisa seperti ini ya, karena kalau sebelah sini takutnya nanti tidak kelihatan. Coba kita balik lagi. biar saja tertutup ya. Kurang kelihatan. Nah, di saat kurang kelihatan seperti ini, kita bisa mengambil frame-nya di tulisan stroke ini. Kita aktifkan. Nah, coba diperhatikan di bagian foto sudah ada garis putih dan ukurannya ini bisa diperbesar. Dan juga ini bisa diganti dengan warna yang lain. Kita misalkan warna kuning. Nah, seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian misal kita masih ada foto yang lain, kita masih bisa import lagi. Ada foto di sini ikan, bisa kita memunculkan ikan ini bisa di crop dulu semana yang ingin dimunculkan. Oke, nah ini juga bisa dirubah ukurannya ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini kalau tertimpa gambar di belakang, tinggal klik gambar belakang, tekan to front, maka dia akan naik ke atas dan gambar ikannya ke bawah. Oke, sekarang tinggal bagaimana kita memberikan teks atau judul ya. Caranya seperti ini. Tekan di huruf A, tag. Oke, edit tag. Kita akan memberikan judul. Misalkan memancing dengan misalkan judulnya memancing secara tradisional misal ya.
Kemudian kalau hurufnya pengen dikapitalkan semua tinggal tekan T. Oke. Kemudian di sini kita pilih huruf, misalkan huruf yang ini banyak sekali hurufnya, boleh dipilih salah satu yang mana kamu suka. Kemudian juga boleh kita memilih warna, misalkan tadi warnanya kita kasih warna kuning misalnya, kuning. Kalau belum kelihatan atau kurang kelihatan, kita boleh kasih frame-nya lagi atau bingkai di stroke ini, aktifkan, pilih misalkan itu warna terserah ya, warna terserah. Kemudian ini juga tulisannya masih bisa di style kembali, maksudnya besar kecil hurufnya atau ukurannya. Nah, nanti kamu bisa tarik memancing secara tradisional, misal seperti ini. Nah, bila ingin merapatkan huruf atau tulisan ini, boleh line spacing, rapatkan ke atas gitu ya, rapatkan ke atas. Kalau masih juga belum jelas tulisannya, ini mungkin kita harus mengambil warna yang lain dulu. Pertama bisa kita ambil warna merah, kemudian stroke-nya kita ambil warna putih ya, mungkin ini lebih jelas. Kita bisa juga memberikan shadow atau bayangan. Bayangan juga di sini bermacam-macam warna, bisa kita pilih putih juga biasa irama. Kita aktifkan enable ya, enable nih. Nah, ini sudah lebih jelas, memancing secara tradisional ya. Ada kata-kata lain mau kita tambahkan, boleh tambahkan tag ya, misalkan tarikannya luar biasa misal ya. Nah, ini kalau menggunakan huruf kecil boleh juga, tinggal dibesarkan di awal kata, misalkan seperti ini. Oke, nah baru kita mencari huruf lain ya, misalkan kita gunakan huruf apa ya, kita usahakan mencari huruf itu yang kecil ya, yang kecil, jadi tidak terlalu besar menghabiskan tempat. Nah, ini tarikannya luar biasa. Nah, bisa seperti ini. Kemudian penempatannya itu bisa juga diatur kembali di mana. Misalkan ini juga masih bisa digeser karena belum kita save, sehingga tarikannya luar biasa. Ini bisa kita berikan warna lain ya, warna kuning misalkan, kayak tadi kita belum warna kuning, karena sebenarnya warna kuning itu juga kadang-kadang muncul dia stroke hitam gitu ya. Nah, kalau belum muncul juga, kita juga masih bisa memberikan background, warna backgroundnya aktifkan. Nah, baru pilih warna misalkan biru, nah, sehingga dia lebih muncul gitu ya. Oke, setelah selesai tinggal di save. Oke, save image, save to gallery. Nah, sudah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan buat teman-teman semuanya. Kita bisa cek di galeri nantinya, di album galeri. Nah, sudah ada di sini memancing secara tradisional, tarikannya luar biasa. Oke, demikian dulu yang dapat saya
berikan tutorial tentang bagaimana cara membuat thumbnail. Ini karena ada teman saya yang ingin diajarkan atau ingin saya membuat tutorial, maka saya buat tutorial. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam Sobat Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.